Halo, selamat pagi anak-anak, bersama dengan Miss Nunung. Bagaimana kabar kalian? Miss Nunung harap dan Miss Nunung sangat percaya kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Sebentar lagi kita akan devotion, kita akan nyanyi dulu ya. Kau telah buktikan. Yuk, 1, 2, 3. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab hanya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberi kami nafas untuk satu hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu Kau sediakan buat kami. Sebentar lagi kami akan devotion, Engkau berkati kami. Beri kami hati yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, gimana anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian baik ya. Yuk, sekarang kita akan buka di Lukas 2 ayat 23. Lukas itu di Perjanjian Baru ya. Nah, sudah ketemu semua? Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Di sini dikatakan, aku itu bukan diri kita, tapi aku ini adalah siapa? Tuhan Yesus. Nah, di sini kalau kita memikul salib, kok disuruh memikul salib setiap hari? Apakah kita harus seperti Tuhan Yesus yang di Golgota memikul salib yang di kayu itu ya? Nah, itu bukan seperti itu ya, itu kan secara fisik. Tapi ini apa? Secara kedagingan kita. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Miss beri contoh bagaimana sih memikul salib kita setiap hari. Kalau kita dijahatin sama teman, misal ada teman kita yang meminjam pulpen dari kita ya, dipinjam sudah tidak ngomong, terus gitu sudah malah tidak dikembalikan. Nah, ini misalnya hari Senin itu, terus hari Rabunya dia punya pulpen banyak, terus kamu kan tahu kalau yang ambil itu temenmu itu, terus kok tiba-tiba punya pulpen banyak ya, kemarin dia sudah itu ngambil punya aku, udah dikembalikan, aku ambil gitu. Kalau menurut kedagingan kan ada rasa seperti itu, kita membalasnya ya, dia sudah ngambil pulpen kita membalasnya dengan apa? Ambil pulpennya dia. Nah, kalau kita mau memikul salib kita, berarti apa yang kita lakukan? Sudah tidak usah, walaupun teman kita itu punya banyak pulpen, sudah dibiarin aja. Dan apa? Karena kita mau mengikis yang namanya mengikis kedagingan kita. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan yang dia lakukan dengan apa? Dengan kebaikan. Apa yang sebaiknya kita lakukan?
memikul salib kita, mendoakan dia supaya dia tidak berbuat lagi dengan orang lain. Itu ya, itu contohnya yang pertama. Terus contohnya yang kedua, semisal kalian nanti lulus dari SMP ini, kalian berdoa, kalian mau kemana, itu kalian berdoa dulu. Contoh misalnya, Tuhan bilang ya, Tuhan bilang ingin ke sekolah A, tapi kalian ingin ke sekolah B. Nah, kalian pilih mana itu? Pilih memuaskan kedagingan atau memuaskan apa? Memuaskan kehendak Tuhan. Nah, jadi kalian nanti bisa setiap hari itu harus yang namanya roh itu diberi makan. Supaya apa? Supaya kalian bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak kita. Kita misalnya ada kucing sama tikus. Yang diberi makan itu kalau misalnya setiap hari kita beri makan tikus, tikusnya itu akan menjadi gemuk, tikusnya itu akan menjadi besar. Sedangkan kucing, kalau kucing itu tidak diberi makan apa-apa, kucing itu akan kurus dan dia tidak bisa bertumbuh. Nah, kita tahu ya, kalau kucing sama tikus itu kalau dia berantem, biasanya yang menang adalah kucing, ya enggak? Nah, tapi karena kita setiap hari memberi makan kepada tikus, sampai tikusnya gemuk, sampai tikusnya besar, akhirnya pada waktu bertemu, apa? Tikusnya yang makan kucing, ya. Jadi di sini apa? Roh sama kedagingan kita, mana yang akan kita beri makan? Karena kalau roh setiap hari kita baca firman, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita melakukan firman, berarti apa? Roh kita yang akan bertumbuh, roh kita yang akan sehat, roh kita yang akan apa? Berakar dalam Tuhan, berbuah, dan kedagingan kita akan mati ya, kedagingan kita akan setiap hari disalibkan. Kebalikannya, kalau kedagingan kita yang diberi makan terus, maka roh kita akan apa? Lemah. Contohnya tadi, kalau kalian melakukan jahat, ada teman kita berbuat jahat, kita membalasnya dengan kejahatan, berarti apa? Kita memberi makan yang kedagingan kita. Nah, seperti contohnya Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, doa ini juga yang Miss harapkan, Miss doakan setiap hari, yaitu apa? Kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya, mari kita belajar untuk apa? Setiap hari mematikan kedagingan kita dan memikul salib kita. Kita belajar setiap hari memberi makan roh kita, supaya apa? Kita kuat, roh kita kuat, roh kita berakar, dan kita apa? Berbuah di dalam Tuhan. Nah, itu aja ya anak-anak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang mematikan kedagingan kami, supaya roh kami dapat berbuah di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berkati anak-anak tempat ini, berkati orang tua yang mencari nafkah untuk kami. Engkau berkati, Engkau juga memberikan kesehatan untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.